Anda pernah nggak sih ngerasa, aduh udah susah payah banget nurunin berat badan, tapi kok rasanya gampang banget kita naiknya lagi. Malah kadang lebih ya. Hmm, Siklus naik turun, diet yoyo ini, wah kayaknya banyak banget ya yang ngalamin. betul, betul. Itu umum banget. Termasuk penulis buku yang jadi sumber kita hari ini, Dr. David Kessler. Dia cerita sendiri loh gimana dia seumur hidupnya tuh berjuang sama berat badan. Kayak siklus putus asa, benerin dikit, putus asa lagi. Waduh. Ini nunjukin banget kalau masalahnya tuh bukan cuma soal kurang niat aja atau kurang disiplin. Jauh lebih kompleks dari itu kayaknya. Iya, bener. Ada faktor biologisnya. Jadi pernah kepikiran nggak sih kenapa ya badan kita tuh kayak punya program sendiri gitu, yang kayaknya ngelawan terus usaha kita buat langsing. Dan pertanyaan gedenya nih, yang dibahas khusus di bab 12 bukunya, bisa nggak sih titik setel atau set point berat badan kita ini di-reset, diatur ulang permanen gitu? Pertanyaan bagus banget itu. Nah, oke. Hari ini kita bakal coba bahas tuntas konsep penting ini, mereset berat badan. Kita bakal gali lebih dalam dari bab 12 buku Dr. David Kessler, Diet, Drugs, and Dopamine. Sip. Kita akan coba telusuri kenapa sih kok susah banget mempertahankan berat badan yang udah turun. Kita lihat dari sisi biologinya, terus mekanisme adiksi juga. Hmm, Dan yang paling penting, kita mau lihat ada nggak sih solusi baru yang mungkin revolusioner. Apa aja sih yang dibutuhin buat perubahan yang benar-benar awet gitu. oke. Dan kemungkinan buat ngubahnya secara mendasar. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari akarnya dulu nih. Kenapa sih mempertahankan berat badan yang udah susah payah diturunin itu rasanya kayak, ngelawan arus banget, kayak badan punya maunya sendiri? Buku ini nunjukin ada dua musuh utama nih dari sisi biologi. Apa aja tuh? Iya, bener banget. Musuh pertama yang fundamental banget itu namanya adaptasi metabolik. Ini respon cerdasnya tubuh kita, tapi ya seringnya bikin sebel gitu ya, terhadap penurunan berat badan. Respon cerdas tapi nyebelin ya? Ya, bisa dibilang gitu. Jadi, pas Anda kehilangan berat badan, apalagi kalau lumayan banyak ya, tubuh itu nggak diam aja. Dia ngelawan caranya dengan memperlambat laju metabolisme Anda. Oh, Dan ini penting nih, perlambatannya itu lebih gede daripada yang bisa dijelasin cuma gara-gara massa tubuh Anda berkurang. Jadi tubuh tuh jadi, jauh lebih efisien pakai energi. Kayak masuk mode hemat daya gitu. mode hemat daya. Iya, ini mekanisme pertahanan kuno lah buat mencegah kelaparan ceritanya, biar nggak kehilangan berat badan terus. Lebih efisien di sini maksudnya jadi lebih pelit bakar kalori gitu ya? Itu beneran bisa diukur? Oh, sangat nyata dan bisa diukur. Contoh yang paling sering disebut dan wah lumayan dramatis sih, itu studi kontestan acara TV The Biggest Loser. Oh iya, yang turunnya drastis banget itu ya? Nah, itu dia. Setelah mereka turun berat badan gila-gilaan dalam waktu singkat, resting metabolic rate atau RMR mereka, itu jumlah kalori yang dibakar pas istirahat total buat fungsi dasar tubuh, ternyata turun rata-rata sekitar 500 kalori per hari. Wow! Dan itu lebih banyak dari yang seharusnya kalau dihitung cuma berdasarkan kehilangan jaringan otot sama lemak. Jadi penurunan itu signifikan banget di luar perkiraan. Waduh, 500 kalori ekstra per hari cuma karena metabolisme melambat. Gede banget itu ya. Itu kan kayak seporsi makan lumayan atau cemilan tinggi kalori tuh. Artinya apa nih buat kita-kita yang berhasil diet? Nah, implikasinya ini penting banget buat Anda pahami. Artinya gini, untuk sekedar mempertahankan berat badan baru Anda setelah diet, Anda mungkin harus makan, katakanlah, 300, 400, bahkan 500 kalori lebih sedikit tiap hari. Serius? Iya, dibandingin sama orang lain yang berat badannya sama kayak Anda sekarang, tapi dia nggak pernah nurunin berat badan sebelumnya. Oh gitu. Atau, ya alternatifnya, Anda harus olahraga ekstra yang lumayan intens buat ngebakar kalori sejumlah itu, cuma buat jaga biar beratnya nggak naik lagi. Pantesan. Nah, ini ngejelasin secara biologis kenapa berat badan tuh gampang banget naiknya lagi setelah diet kelar, bahkan pas Anda ngerasa udah makan normal. Normal Anda itu beda sama normal orang lain yang beratnya sama. Oke, jelas banget nih. Jadi tubuh kita emang aktif ngelawan penurunan berat badan dari sisi metabolisme. Tapi kayaknya ada sesuatu lain juga kan ya, yang bikin kita susah banget nolak makanan tertentu. Apalagi yang olahan gitu. Kessler kan ngomong banyak soal otak kita yang kayak kecanduan. Itu musuh kedua? Tepat sekali. Faktor kedua ini kuat banget dan jadi fokus besar di bukunya Kessler. Kita sebut aja kekambuhan kecanduan makanan. Kecanduan makanan ya? Iya.
Kessler ini ngasih argumen kuat kalau makanan ultra proses zaman sekarang itu loh, kombinasi gula, lemak, garam, tekstur, perasa yang dirancang secara saintifik biar enaknya maksimal, itu secara harfiah bisa mengubah kimia otak kita. Waduh, Mekanismenya mirip sama cara kerja obat-obatan adiktif. Mereka itu kayak ngebajak sirkuit reward atau hadiah di otak, terutama yang pakai dopamin. dopamin lagi ya? Iya, ini akhirnya bikin keinginan yang susah dikontrol, kompulsif gitu. Kessler nyebutnya kontinuum adiksi. Artinya tingkatannya bisa macem-macem, dari ringan sampai parah. Jadi makanan ini bukan cuma sekedar enak ya, tapi benar-benar bisa memprogram ulang cara otak kita merespon. Gimana caranya ini bikin mempertahankan berat badan jadi lebih susah? Ada beberapa cara sih. Pertama, pas kita diet, kan intinya kita nahan diri ya, membatasi kalori sama jenis makanan. Nah, otak kita malah bisa jadi lebih sensitif sama sinyal reward dari makanan, apalagi makanan yang dulu sering kita nikmatin. Oh, jadi makin pengen gitu ya? Bisa jadi. Kedua, kita ini hidup di lingkungan yang disebut obesogenik, lingkungan yang penuh pemicu. Iklan makanan tinggi kalori di mana-mana, makanan gak sehat, gampang banget dicari, sering lebih murah pula. Bener banget itu. Nah, paparan terus-menerus ini bikin kita gampang banget kambuh. Balik lagi ke pola makan lama yang didorong sirkuit adiksi ini. Bukan karena lapar beneran. Buku ini kayaknya ngasih contoh kuat ya soal gimana lingkungan bisa ngaruh ke kekambuhan adiksi. Iya, ada studi klasik yang relevan banget soal veteran AS yang tugas di Vietnam pas perang dulu. Oh, yang itu ya? Iya, di sana kan heroin murni gampang banget didapat. Murah, kuat banget efeknya. Akibatnya, sekitar 15-20% tentara AS itu katanya jadi ketergantungan heroin pas tugas di sana. Gila juga ya angkanya. Tapi, yang bikin kaget peneliti, pas veteran ini balik ke Amerika, di mana heroin susah, mahal, konteks sosialnya beda, tingkat kekambuhan mereka di tahun pertama itu rendah banget loh. Cuma sekitar 5-12% gitu tergantung studinya. Jauh banget ya bedanya. Jauh banget dibandingin tingkat kambuh pengguna heroin di AS biasanya yang bisa 60-80% atau lebih. Ini nunjukin banget betapa gede pengaruh perubahan lingkungan dan konteks buat ngatasin perilaku adiktif. Bahkan buat zat sekuat heroin. Wah, ini pelajaran penting banget sih. Jadi perjuangan Anda mempertahankan berat badan tuh bukan cuma ngelawan metabolisme yang melambat, tapi juga perang neurologis ngelawan sirkuit adiksi yang terus-terusan dicolek sama lingkungan makanan kita. Bukan soal kurang tekad doang. Betul sekali. Terus ada konsep lain nih yang sering kita dengar, set point berat badan. Seolah-olah badan punya termostat sendiri yang ingat berat badan tertinggi kita dan selalu pengen balik ke sana. Kessler ngebahas ini juga nggak sih dalam konteks susahnya mempertahankan berat badan? Iya, konsep set point atau mungkin lebih pasnya gagasan kalau otak itu cenderung mempertahankan massa lemak tertingginya, defending the highest fat mass, itu bagian penting dari teka-teki ini. Mempertahankan massa lemak tertinggi ya? Iya, jadi begitu tubuh Anda pernah nyampe dan nahan berat badan yang lebih tinggi untuk beberapa waktu, sistem biologis Anda tuh kayak ngerekam kondisi itu dan bakal ngelawan mati-matian setiap usaha buat turun jauh di bawahnya. Ini kaitannya erat sama sistem homeostasis tubuh kita. Homeostasis. Fungsinya, kan kalau dari sudut pandang evolusi, yaitu tadi mempertahankan kita dari penurunan berat badan. Soalnya zaman dulu kehilangan berat badan kan artinya ancaman kelaparan, bisa mati. Itu kata Dr. Arya Sharma, ahli obesitas yang dikutip Kessler. Jadi kayak ada konflik internal yang hebat banget ya di dalam diri. Sistem homeostatis berusaha keras nahan lemak, sementara kita pengennya langsing demi kesehatan atau penampilan. Terus di tengah-tengahnya ada sistem reward otak yang udah dibajak makanan modern, teriak-teriak minta hadiah terus. Persis, ini perfect storm namanya. Makanan ultra proses itu nggak cuma micu sistem reward berlebihan, tapi juga ngacoin sinyal hormon dan neurotransmitter yang harusnya ngatur lapar kenyang. Kayak leptin, grelin, insulin, ya dopamin juga. Kacau semua ya. Akibatnya, kita bisa kehilangan kemampuan buat ngerasa puas atau kenyang dari porsi makanan normal atau dari makanan utuh yang kurang nendang. Kita didorong terus sama sistem reward buat nyari sensasi nikmat berikutnya dari makanan ultra proses itu. Jadilah siklus yang susah diputus. Kayak kata Dr. Thomas Horvath, peneliti lain yang dikutip buku ini, di lingkungan modern kayak sekarang, kecenderungan alami kita ya nambah berat badan. Our default is to put on weight, mau nggak mau gitu.
Oke, oke. Kita udah paham nih betapa kuatnya biologi dan lingkungan ngelawan kita. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih dari bab 12. Meriset berat badan. Bisa nggak sih kita beneran ngeriset sistem yang rumit ini? Apa harapan baru yang ditawarin menurut Kessler? Nah, bab 12 dan bagian akhir buku ini emang ngebahas kemungkinan riset itu. Terutama didorong sama munculnya kelas obat anti-obesitas yang relatif baru dan efektif banget, agonis GLP-1. GLP-1, ya, itu yang lagi rame dibicarain itu bukan sih? Kayak Ozempic, Wegovy. Betul. Contohnya semaglutide, itu mereknya Ozempic buat diabetes atau Wegovy buat obesitas, sama tirzepatide, Mounjaro atau Zepbound. Obat-obatan ini dianggap revolusioner karena cara kerjanya beda banget sama obat diet generasi sebelumnya. Bedanya di mana tuh? Apa yang bikin dia potensial buat ngeriset sesuatu di otak? Kalau obat diet lama, kan seringnya kerjanya kasar ya. Neken nafsu makan secara umum gitu aja. Sering ada efek samping ke mood atau jantung. Nah, agonis GLP-1 ini kerjanya lebih spesifik di jalur neurobiologis yang sama yang ngatur nafsu makan, rasa kenyang, dan yang kena pengaruh proses adiksi makanan. Oh, jadi targetnya lebih pas gitu ya? Kelihatannya gitu. Riset yang dikutip Kessler nunjukin obat ini kayaknya kerja di area otak penting kayak hipotalamus, pusat ngatur energi, sama area di sirkuit reward kayak nucleus accumbens. Efeknya, mereka itu secara signifikan ngurangin yang banyak disebut pengguna sebagai food noise. Food noise, apa tuh? Itu loh, pikiran obsesif yang muter terus soal makanan, pengen ngemil, craving yang kuat banget. Nah, itu berkurang drastis. Lebih dari itu, banyak yang cerita kalau makanan ultra proses yang tadinya menggoda banget, susah ditolak, sekarang jadi kurang menarik, kurang ngasih tendangan nikmat gitu. Wah, Rasanya kayak obat ini bantu normalin lagi respon otak ke makanan. Ngubah keinginannya itu sendiri, bukan cuma nahan lapar fisiknya. itu kedengerannya menjanjikan banget. Gimana pengalaman nyata orang-orang yang pakai? Ada digambarin sama Kessler? Banyak laporan anekdotal sama data studi klinis yang konsistensi, pengguna sering bilang jadi lebih tenang soal makanan. Nggak mikirin terus-terusan. Hasrat makan berlebihan atau ngemil impulsif turun jauh. Mereka ngerasa kenyang dengan porsi lebih kecil secara alami, terus jeda antar makan jadi lebih lama tanpa ngerasa tersiksa. Buat banyak orang, rasanya kayak hubungan mereka sama makanan tuh benar-benar berubah. Kayak tombol resetnya kepencet. Setidaknya ya, selama mereka pakai obat itu. Nah, itu dia kata kuncinya. Selama mereka pakai obat itu. Emang kedengarannya luar biasa sih. Tapi ini beneran riset permanen kayak yang kita harapin? Atau cuma efek sementara selama obatnya kerja? Apa kata riset sama Kessler di bab 12 soal ini? Ini poin krusial banget dan jadi inti perdebatan soal ini beneran riset atau enggak. Buku ini jelas banget ngebahasnya. Obat GLP-1 ini emang efektif banget nurunin berat badan secara signifikan selama dipakai. Tapi, data dari studi penghentian obat withdrawal studies nunjukin gambaran yang ya bikin kita mikir ulang. Mayoritas orang cenderung naik lagi berat badannya, sebagian besar malah seringnya sekitar 2/3 atau lebih dalam setahun setelah mereka berhenti pakai obat kayak semaglutide. Ya, sayang banget ya. Nafsu makan sama food noise katanya balik lagi dengan kuat. Kadang malah rasanya lebih intens dari sebelumnya. Bisa jadi ini semacam respons rebound atau withdrawal dari penekanan sistem yang lama itu. Jadi, ini bukan solusi sekali suntik beres selamanya gitu ya. Obatnya neken sistem, tapi begitu tekanannya dilepas, sistemnya balik ke settingan awal, malah mungkin balas dendam. Kira-kira begitulah pemahaman saat ini. Kayak yang dibilang ahli kayak Dr. Randy Sile yang dikutip Kessler. Dr. Sile ini nekenin, kalau mau perubahan berat badan yang permanen, kita perlu nemuin cara buat ngubah sirkuit otaknya itu sendiri secara mendasar. Ngubah set point biologisnya. Ngubah sirkuitnya ya, bukan cuma nekan doang. Iya. Diet ketat atau obat-obatan itu mungkin ngasih tekanan sementara ke sistem, maksa turun. Tapi begitu tekanannya hilang, sistem yang bandel ini cenderung balik ke kondisi defaultnya, yaitu nahan tingkat lemak tubuh yang lebih tinggi. Oke. Jadi kesimpulannya, terapi yang benar-benar efektif buat obesitas jangka panjang itu harus nargetin otak dan berhasil ngubah set pointnya secara berkelanjutan. Nah, agonis GLP-1 ini kayaknya efektif banget nekan set point, atau nurunin berat badan yang dipertahanin selama dipakai.
Tapi bukti kalau dia ngubah set point permanen setelah dihentikan itu masih kurang. Oke, ini perspektif penting banget. Jadi, obat GLP-1 ini mungkin lebih pas dilihat sebagai alat bantu yang kuat banget ya, game changer yang bisa menciptakan peluang emas buat perubahan. Tapi dia bukan solusi akhir yang berdiri sendiri kalau tujuannya riset permanen. Tepat! Nah, ini bawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau obat ini ngasih jendela kesempatan dengan ngeredam food noise dan craving, apalagi sih yang menurut Kessler perlu dilakuin selama jendela itu kebuka? Atau bahkan buat yang nggak pakai obat, buat bener-bener nyoba ngubah sirkuit otak itu secara lebih mendasar dan awet? Nah, Anda nangkep poin kuncinya. Buku Kessler, meskipun mungkin nyebar ya di beberapa bagian selain bab 12, secara implisit dan eksplisit nunjuk ke strategi-strategi pelengkap yang krusial buat perubahan jangka panjang. Ini bukan lagi soal neken gejala, tapi nyoba ngatasin akar masalahnya. Ada setidaknya 3 area utama nih. Oke, apa aja tuh? Pertama, dan ini nyambung banget sama studi veteran Vietnam tadi, adalah mengubah lingkungan secara sadar. Ini lebih dari sekedar jauhin godaan loh ya. Lebih dari itu, gimana maksudnya? Ini tentang secara proaktif ngerancang ulang lingkungan terdekat Anda, rumah, kantor, bahkan lingkungan sosial, biar lebih susah ngakses makanan pemicu yang ultraproses itu, dan lebih gampang akses pilihan yang lebih sehat. Oh, jadi aktif ya kitanya? Ya, mungkin artinya nggak nyimpen makanan berbahaya di rumah sama sekali, atau ngerencanain rute pulang kerja biar nggak ngelewatin toko kue favorit, atau bahkan ngomongin kebutuhan Anda ke teman dan keluarga. Intinya, bikin gesekan buat pilihan buruk dan kemudahan buat pilihan baik. Oke, masuk akal. Mengontrol aktif apa yang ada di sekitar kita, bukan pasrah aja sama lingkungan obesogenik. Terus yang kedua? Kedua, mengelola fluktuasi gula darah. Pengalaman pribadi Dr. Kessler pakai Continuous Glucose Monitor atau CGM itu ngasih dia wawasan penting. Dia nemuin kalau lonjakan dan penurunan gula darah yang tajam, yang sering dipicu karbohidrat olahan dan gula, itu kayaknya nyambung banget sama munculnya craving yang kuat dan hilangnya kontrol pas makan. Wah, menarik nih hubungannya. Jadi, nyetabilin gula darah misalnya dengan ngurangin karbo olahan, banyakin serat sama protein, itu kayaknya bantu nenangin roller coaster neurologis ini. Mungkin mekanismenya lewat stabilisasi dopamin atau ningkatin fungsi kontrol kognitif di otak depan kita, jadi kita bisa bikin keputusan makan yang lebih rasional, nggak impulsif. Oke. Ngaruh ke kemampuan otak ngontrol keinginan ya? Dan yang ketiga? Ini biasanya yang paling susah nih kayaknya. Bener. Yang ketiga, dan mungkin yang paling fundamental buat rewiring jangka panjang adalah perubahan perilaku dan mindset. Kita tahu kan, diet sama olahraga kalau cuma ngandelin tekad doang seringnya gagal ngelawan biologi dan adiksi jangka panjang. Nah, disinilah pendekatan psikologis jadi penting. Psikologis ya? Teknik kayak terapi perilaku kognitif CBT itu bisa bantu ngenalin dan ngubah pola pikir yang salah soal makanan, berat badan, diri sendiri. Latihan mindfulness bisa ningkatin kesadaran kita sama sinyal lapar kenyang yang beneran, terus bantu kita ngerespons craving tanpa harus nurutin. Mindfulness. Dan yang penting banget, ngubah mindset atau cara pandang kita ke makanan ultraproses itu sendiri. Kessler nyebut pendekatan kayak Alan Carr buat berhenti ngerokok atau Annie Grace buat alkohol. Fokusnya bukan di pengorbanan, nahan diri, tapi ngebongkar ilusi kenikmatan dan paham banget gimana zat atau makanan itu sebenarnya ngerugiin kita. Jadi biar nggak pengen lagi dari sananya ya? Nah, tujuannya gitu. Bikin makanan adiktif itu jadi kurang menarik secara intrinsik dan emosional, bukan cuma ditahan susah payah. Ini proses ngebangun jalur saraf baru di otak. Emang butuh waktu, latihan, konsisten, tapi potensinya buat perubahan permanen gede banget. Wah, ini ngasih gambaran yang jauh lebih utuh ya. Jadi kesimpulannya, meriset berat badan itu ternyata tantangan multidimensi yang jauh lebih rumit dari sekedar kalori masuk versus kalori keluar. Betul. Kita tuh berhadapan langsung sama adaptasi metabolik yang pinter tapi nyusahin, sirkuit adiksi di otak yang bisa dibajak makanan modern, dan lingkungan yang kayaknya sengaja banget bikin kita kejebak. Iya, pertarungan yang berat. Obat-obatan baru kayak agonis GLP-1 ini emang nawarin harapan revolusioner. Cara kerjanya unik di otak, bisa ngurangin food noise, dan daya tarik makanan adiktif secara signifikan, jadi ngasih ruang napas dan kesempatan emas buat bangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Kesempatan emas, itu kata yang pas.
Tapi ya itu tadi, seperti yang ditekankan di penelusuran Kessler di bab 12, bukti saat ini nunjukin kalau itu bukan solusi tunggal atau riset permanen yang ajaib kalau dipakai sendirian tanpa perubahan mendasar lainnya. Iya, ini penting banget buat diingat. Yang menarik dan mungkin bisa bikin kita lebih kuat dari pemahaman ini adalah pengakuan atas kekuatan biologis dan lingkungan yang bekerja ini. Paham ada adaptasi metabolik, ada mekanisme adiksi makanan yang nyata. Itu penting biar Anda bisa berhenti nyalahin diri sendiri berlebihan atas kesulitan yang dihadapi. Benar banget. Ini bukan cuma soal kurang niat atau disiplin pribadi, ini pertarungan fisiologis dan neurologis yang kompleks dan nyata. Nah, ini bawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting nih buat Anda renungkan. Mengingat betapa alotnya badan kita mempertahankan berat badan tertinggi dan betapa gedenya pengaruh lingkungan serta makanan modern ngebajak sirkuit otak kita, mungkin nggak sih kunci riset jangka panjang yang sesungguhnya kayak yang tersirat dari eksplorasi Kessler di bab 12 dan seterusnya itu bukanlah nyari satu peluru perak aja? Mungkin solusi sejatinya ada di orkestrasi cerdas dari berbagai strategi yang saling dukung. Misalnya secara sadar dan radikal ngubah lingkungan terdekat Anda biar minim pemicu, terus aktif kerja buat nyestabilin respons biologis Anda kayak gula darah, dan yang paling penting secara mendalam ngubah hubungan psikologis dan emosional Anda sama makanan lewat perubahan perilaku dan mindset. Kombinasi ya berarti. Iya, kombinasi cerdas. Dan dalam konteks ini, mungkin alat bantu canggih kayak obat GLP-1 bisa jadi katalisator yang kuat banget, ngasih jendela kesempatan yang dibutuhin banget buat ngerjain PR mendasar di lingkungan dan mindset itu. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi pertanyaannya buat Anda, apa satu langkah konkret, sekecil apapun itu, yang bisa mulai Anda ambil hari ini? Bukan cuma buat nurunin berat badan sesaat ya, tapi buat mulai ngeretas dan memprogram ulang hubungan Anda dengan lingkungan, tubuh, dan pikiran Anda terkait makanan. Menuju perubahan yang lebih mendasar dan awet. Coba deh direnungkan.